Kamis masuk nggak? Atau Mama udah mulai live. Malam teman-teman semuanya, ketemu lagi di live Instagram hari Minggu tanggal berapa sih nih? 13 April 2025. Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Minggu ini IHSG ya udah bisa bertahan ya, ditutup kembali di atas 6.000 ya. Oke teman-teman, ada berita duka juga dari teman-teman sesama analis teknikal. Bapak Angelo Michael tadi pagi sudah berpulang. Itu semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Ya, malam. Ya, malam ini kita mau bahas apa nih? Jadi kalau minggu kemarin itu udah Big Four Bank itu sudah membagikan dividen ya. Kumnya udah lewat kemarin. Tinggal satu lagi dari Big Four itu yaitu BBNI minggu depan, kumnya tanggal 14 besok deh, anyway ya, Big Bank. Jadi teman-teman gimana? Ada yang ikut dividennya atau capital gain aja ada? Ya pengen tahu nih. Jadi beberapa BCA itu kemarin 11 April udah masuk ya di RDN ya. Teman-teman yang punya sahamnya mungkin bisa cek apakah sudah masuk di RDN-nya ya. Oke. Ya nih. Oke ya. Kita langsung lihat IHSG aja yuk. Ya, sama kalau misalnya mau dilihatin sahamnya nanti ketik aja di kolom komen ya. Bentar. Malam. Iya. Invest dan dividen. Ya, AZA. Oke ya. Invest dan dividen. Berarti di save, disimpan ya, nggak dijual belikan. Oke. Kita langsung lihat chart IHSG. Ya, ini adalah chart IHSG di time frame mingguan ya. IHSG di minggu ini menyentuh level terendahnya di 5882. Iya ya, karena pas hari Senin kemarin pas kita buka Selasa ya, pas buka perdagangan habis libur Lebaran, langsung trading halt karena turun minus 9,9% gitu ya. Jadi nyentuh di level 58 nih. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah chart harian. Jadi pas tanggal 8 April langsung minusnya tuh di atas 5%, jadi ada perubahan juga ketentuan trading halt-nya gitu ya. Kalau turun 8% langsung trading halt 30 menit. Nah, kemarin seperti ini dan IHSG sampai di sini di 5910 nih. Kemudian rebound, dia sampai lagi. Teman-teman lihat ini adalah level-level Fibonacci ya, teman-teman. Jadi langsung dilihat aja malam Ibu Ani. Langsung dilihat ketika dia membal sini naiknya langsung ya ke level-level Fibonacci yang ada di atasnya. Pertama ke sini ke 6.000, terus lompat lagi ke sini ke 6.200. Nah, sekarang ada di sini di tengah-tengah ya. Jadi pergerakan IHSG itu di rentang 5910 6509. Aduh, bagus banget kalau dia IHSG ini bisa bertahan naik ke sini nih. Ya, bisa naik ke sini. Sementara ini adalah level pergerakan IHSG 5910 6509. Kalau dia bisa ditutup aja terus bertahan di atas 6.000, itu udah sinyal bagus banget gitu ya. Dia bisa di situ. Itu dulu untuk IHSG. Jadi supportnya di mana? Saat ini 5910 jadi supportnya. Kemudian berikutnya kalau masih ada penurunan maka ada di 57. Tapi saya merasa bahwa saat ini penurunannya udah sampai di sini gitu ya. Selesai di sini gitu. Tapi let's see minggu depannya seperti apa. Support resisten ada di 6382 sama 6509 ya. Itu untuk IHSG. Ada yang tanya tadi BBRI. BBRI teman-teman, ini kan kemarin KUM, ini ex-date. Jadi ini saya udah ada kontennya ngejelasin di Instagram tentang mendekati KUM sama ex-date. Jadi teman-teman jangan lagi ngerasa dividen trap. Kalau kita udah tahu resikonya di depan, kalau saham mau bagi dividen terus setelah selesai bagi dividen dia turun dan kamu beli,
ya kamu ngerasa ke trap. Tapi kalau kamu udah tahu resikonya nih, kalau saya nggak bilang pasti, tapi sebagian besar kalau udah di exit itu kebiasaannya turun gitu. Jadi teman-teman ukur dulu resikonya supaya nggak merasa kejebak, karena biasanya seperti itu gitu ya. Ada juga yang pas exit naik, tapi sebagian besar itu turun. Seberapa besar dividen yang diberikan. Kenapa begitu? Ya karena yang cuman mau ngambil dividennya doang, dia jual pas exit. Dia bukan investor, dia cuman mau ngambil momentum aja gitu. Belinya kapan? Tentu belinya ya dia ukur sendiri gitu. Ukur resikonya seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi nggak ngerasa lagi kalau saham mau bagi dividen mah dividen trap. Enggak. Pahami aja dari dulu kalau kelakuannya kayak gitu. Jadi kamu antisipasi dulu. Jadi nggak ngerasa ke trap. Kok beli malah turun? Ya emang kayak gitu ya. Jadi teman-teman pahami dulu bersama. Nah contohnya tadi ada yang tanya tentang BBNI. Bentar ya, saya scroll ke atas ya. Sembari nyatet, ada yang tanya Telkom, ISAT, Akra, BRPT, MDKA gitu ya. Terus tadi ada yang tanya juga kalau nggak salah BBNI ya, AZA, BBNI. Terus tadi BBRI udah ya, udah kemarin KUM. Semoga udah pada ngerti ya KUM-date itu apa, X-date itu apa. Teman-teman bisa scroll ke IG feed saya. Oke. Sekarang kita lihat BBNI ya. BBNI nih udah ada nih BBNI. BBNI itu X-date-nya itu besok. KUM-nya itu besok, X-date-nya tanggal 15. Kalau nggak salah ya. Ini saya nulis di sini. Ini bener ya. X-date tanggal 15. Berarti KUM-nya besok hari Senin, ya. Pas hari Selasa kemungkinan besar dia turun. Nah, ini panas saya ngukur kayak gini, kira-kira nanti kalau misalnya X-date hari Selasa, potensinya sih dia bisa ke 3.800-an. Berapa dividen yang dikasih? 374. Ya kira-kira turunnya ya sebesar itu, 374. Nah sekarang kan ada di 4.390. Anggaplah besok itu dia ada di kisaran ini ya, di kisaran ini, di area resisten Fibonacci nih, di area Fibonacci 4260. Kalau 4390, 4260 adalah supportnya di area ini. Ya besokannya kira-kira ke berapa ya? Kira-kira ke sini gitu ya. Nah, itu prospeknya kalau lihat 1-2 langkah ke depan. Sekarang kita lihat si BBNI dulu. Kita lihat BBNI di chart weekly gitu ya. BBNI itu dari bulan dari April tahun kemarin sampai sekarang itu arahnya arah turun teman-teman ya, arahnya arah turun. Kenapa? Karena dia bikin puncak yang lebih rendah dan lembah yang lebih rendah. Saat ini level pentingnya BBRI itu kalau dia bisa bertahan di atas 4260 gitu ya, bisa bertahan di atas 4260, BBNI itu ada potensi untuk dia kembali naik ke atas gitu. Nah sekarang lagi peperangan lah kira-kira di sini. Jadi dengan posisi sekarang 4390, supportnya itu ada di 4260, 3830. Nah udah 3 minggu belakangan ini dia mencoba bertahan di sini di 3830. Kalau dia bisa bertahan ya satu langkah ke atasnya ini 4260 gitu ya. Ini untuk BBNI. Jadi ingat besok KUM. Kalau besok yang masih punya saham BBNI sampai penutupan perdagangan, dia berhak dapat dividen ya. Tapi kalau besok dijual ya kamu nggak bisa dapat dividen. Jadi konsepnya KUM itu siapa yang masih punya sahamnya sampai KUM penutupan perdagangan, dia berhak dapat dividen. Terus sih kalau besok dijual gimana? Yang penting kamu tetap keep sampai KUM. Mau perkara besok dijual ya kamu dapat dividennya gitu. Nah tanya, jadi rugi apa enggak? Ya tergantung kamu average-nya di berapa. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin malam Johan, mungkin malam juga Daniel, mungkin teman-teman pelan-pelan gitu, atau belilah satu lot jadi bisa tahu rasanya. Kalau memang dijelasin gini nggak ngerti ya udah dipunya aja, jadi kan nanti bisa paham gitu ya. Ya kalau takut-takut beli aja satu lot buat pelajaran. Kalau satu lot kan
misalnya sampai floating loss atau harus cut loss kan nggak sakit gitu ya, buat supaya kalau sampai nggak ngerti nih gitu ya. Oke, sekarang kita lihat Akra ya, sebentar. Akra masih kayak gini dari April tahun kemarin, arahnya masih turun tuh ya teman-teman, arahnya masih ke bawah. Jadi kalau misalnya dia ada rebound pun ke 1075 terus ke 1260 maksimal, abis itu ya sampai di titik ini arahnya kelihatannya masih turun lagi gitu ya. Belum ada fix pembalikan arahnya gitu ya. Ini untuk Akra. Oke, terus ISAT, kita lihat ISAT. Masih juga ke bawah ya. Sekarang di 1435. ISAT support berikutnya ada di 1190, terus kalau nggak bertahan juga bisa ke 780-an ya ISAT. Resisten terdekatnya ada di 1620 gitu ya. Di sini ISAT ada pola, di sini kita udah di warning ada pola triangle ya, akhirnya turun gitu ya. Terus ada tadi tanya BRPT. Ya BRPT begini teman-teman, arahnya masih ke bawah. Ketika dia ditutup di bawah level support penting 690, ya udah mau gimana lagi nih ya teman-teman ya. Jadi ada potensi untuk dia ke 500 sampai ke 434 gitu. Ini semuanya chart weekly ya saya bacain, jadi lebih ringkas ya. Untuk BRPT resistennya terdekat ada di kisaran 695 sampai 715, supportnya 585. Ini untuk BRPT. Kemudian MDKA. MDKA weekly-nya ditutup di 1305, support 1150 ya. Resisten 1570. Arahnya masih arah ke bawah. Kemudian WiFi, kita lihat ya. Gini weekly, lihat daily-nya ya. Jadi untuk si WiFi ini dia lagi tes resisten 2330, 2140, 2330. Kalau misalnya besok ada pelemahan, maka dia menguji area support 1975 kemudian 1540 ya. Ini untuk WiFi. Kemudian ada INET. Jadi teman-teman ya dipantau ketat aja kalau punya barang gitu ya, itu lagi cepet pergerakannya. Nah ini INET resistennya itu ada di level 121 sampai 136 ya, ada di situ. Ini mah trade cepet kalau yang kayak gini. Kemudian BRMS, ini udah kebaca jadi downtrend ya teman-teman. BRMS tadinya dari sejak Desember sampai mana nih, Maret dia sideways, tapi kalau dia ditutup di bawah 328, terus resisten di sini 374 ini nggak bisa menguat di atas itu, ya udah arahnya dia terbuka potensi melemah gitu ya. Nih kamu lihat kalau saya pakai trendline ini ya, tuh ini bisa membantu kamu secara visual kalau di mana nih kenaikan, terus potensi kenaikan, terus kalau misalnya deket-deket situ ya di 135 354 ini jadi area resisten dia gitu ya. Kalau besok BRMS ada pelemahan, dia akan menguji level support 328 282 gitu sih untuk BRMS ya. Coba saya scroll lagi nih, tadi ngebut bacainnya. Besok Iwanto, besok sampai jam 16 atau jam 16.15 buat kumdet ya. Dari jam 4 sampai 4 seperempat itu kan ini ya, pre closing ya, sampai 16.15 sampai 16.15
Ya kalau kamu jual lagi di pre-closing, berarti kan kamu kagak punya dong sahamnya. Gitu ya. Tadi ada yang nanya PTBA apa ya? Saya lupa, nggak ketutup chartnya. Mailing tadi Andre MDK tadi udah disebutin ya. Mailing tanya Bumi. Oke, habis ini Bumi. Lenda tanya INKP. Ini pas saya lagi ngebaca chatnya pasti kelelep jadi nggak kebaca. Itu kita buka Bumi dulu deh. Gimana nih Bumi tuh? Teman-teman yang ngomong deh. Bumi gimana? Coba deh menurut kamu Bumi potensinya utara apa selatan? Coba teman-teman yang ngomong deh. Bumi menurut kamu kalau chartnya kayak gini potensinya utara apa selatan? Coba menurutmu. Gimana? Lebih besar turun atau naik? Menurut teman-teman, melihat kayak gini chartnya, selatan. My Simple Earth bilang selatan. Ya, Adi Sofyan Toba habis ini ya. Bumi selatan. Saya lihat lagi, aduh ini masih scroll bentar ya. Home, Baimi selatan, Ivan selatan. Iya teman-teman, selatan. Jadi ke selatan ya. Masih jalan di tempat. Nih daily. Kalau kita lihat kelihatannya masih gede ke bawah penurunannya gitu ya. Jadi kalau ditanya Ci Bumi gimana ya, kalau kita lihat secara kasat mata kayak gini kita lihat bahwa arahnya masih ke bawah. Tapi teman-teman bisa lihat waktu dia turun ke bawah gini kan ada yang naik dikit, turun lagi, naik dikit. Nah naiknya kemana? Lihat aja di garis-garis ini, more or less ke garis-garis Fibonacci ini gitu. Jadi pakai kecenderungan terus pakai Fibonacci ya. Yuk kamu jadi tahu gitu arah-arahnya kemana. Ini kalau misalnya sekarang nih Bumi di 83, kalau misalnya rebound ya ke 92, abis itu dia nggak bisa naik satu kelas lagi ya turun ke bawah gitu kira-kira cara mainnya ya. Paham ya teman-teman ya? Apa nih? Keep on learning jadi kepo. ASI, PSP, PSAB, oke. ASI. Nih, kamu pakai Fibo channel aja untuk mengawal pergerakannya ASI. Lihat garis yang miring gini kayak channel. Ini Fibo channel. Oh ya, teman-teman, buku-buku saya tuh lagi diskon 10%. Kenapa? Karena tahun 2025 ini saya 10 tahun nulis buku. Ya, nih buku-buku ini. Banyak buku yang udah habis, tapi yang masih ada itu buku seri analisa teknikal. Teman-teman bisa ke Shopee atau Tokopedia, Fibo Princess, di situ diskon 10%. Yang mau minta request tanda tangan tinggal tulis aja di pesanannya ya. Jangan DM saya, ntar suka lupa gitu. Di pesanannya ditulis biar ke print tuh ada notesnya. Di sini ini ada yang namanya Fibo Channel. Jadi ada saham-saham itu yang kamu pantau dia tuh gerakannya rapih di sini. Ya contohnya Akra, ya Excel, Astra, ini seperti ini. Nah kalau kayak lihat sekarang gini Astra, teman-teman tinggal lihat. Ini kita kayak sekalian les gitu ya. Sekarang kan dia di sini. Kalau turun kemana ya? Tinggal ke sini, ke bawah sini lagi. Abis itu naik ya ke sini lagi. Gitu. Jadi kamu tahulah kira-kira petanya kayak kita baca Google Map gitu ya. Kamu jadi ngerti lah 100 meter ke depan kita kemana sih, belok apa enggak, tinggal digedein mapnya. Kira-kira gitu. Ya. Nih, kalau Astra sekarang di 47, resistennya 4790 sampai kisaran 49-an
ya. Supportnya ada di 4580, 4450 ya, itu Astra. Terus ada PSAB, kita lihat ya PSAB. Gatel ya. PSAB ini pun dia pakai ini lagi Fibo channel. PSAB menguat naik ke sini ke kisaran 334 ya. Ini PSAB ini, lihat ya tuh. Dia udah mulai channelnya channel up. Ini sampai di resisten 1. Berikutnya kalau naik di sini 300 dulu lah. Ya paling kalau misalnya nyampe di sini itu biasanya shadow aja ya. Terus paper curly LPPF. LPPF ini kalau nggak salah mau bagi dividen 300 kalau nggak salah. Bentar ya. Nah, tuh ya. LPPF ya. 22 April udah lewat dong. Belum, Deng. Ini April ya. Kumnya berarti 21 Senin ya. Kumnya 21 300 sekarang di 2020. Oke, saya ukur dulu karena LPPF ini belum sempat diukur. Saya ukur dulu ya LPPF nya begini. Oke, LPPF itu di 2020 ini resisten, yang merah ya, ini resisten. Kalau dia bisa menguat, berikutnya ada di 2160, kemudian di kisaran 2300. Jadi kalau kita lihat LPPF nih bentukannya seperti ini, saya tambahin MA aja ya. Nah nih, kalau ngelihat kayak gini sih teman-teman, kalau ngelihat kayak begini polanya, mungkin Senin besok ada potensi untuk dia melemah ya. Support pertama itu di kisaran 1965, kemudian di 1835 gitu ya. Jadi selangkah ke depan mungkin LPPF bergerak di rentang 1645 2020. Nama resistennya tadi 2160, kemudian 23. Itu kalau naik-naik lagi gitu ya resistennya. Ingat, perhatiin kalau yang udah ada tanda D di sini artinya dividen. Teman-teman tandain, jadi jangan kaget kalau misalnya pas ex-date harganya merah ya. Oke, mailing XAU. Oke, tadi Bumi udah, INKP belum ya, Astra udah tadi, PSAB udah. Saya jadi lompat-lompat. Kita lihat XAU. Kalau XAU sebentar ya, saya pakai trading view teman-teman. Trading view saya itu yang trading view saya itu yang berbayar ya. Jadi bisa ada beberapa layout di sini ya tuh. Jadi nih saya punya beberapa layout tuh di sini. Ini pakai trading view yang berbayar, jadi bisa nyimpen beberapa analisa di sini. Oke, saya lihat XAU dulu. All time high kalau nggak salah kan, weekly XAU all time high 3237, berikutnya di 3336 ya. Ini XAU masih all time high ya. Terus tadi ada yang tanya BMRI. BMRI kan kemarin udah bener ya, dan tadi kayaknya udah dibahas deh BMRI di depan. Udah terus XDT juga di sini. Bener ya BMRI. Tuh. Enggak ding. Ya XDT besok eng. Ya. Nih, BMRI kumnya kemarin Jumat, berarti XDT besok Senin 466. Ya, berarti kalau besok merah ke sini 4.600-an. Tuh. Nih. Ya, jangan kaget ya. Gitu ya. Oke ya, jangan kaget tadi siapa yang nanya BMRI ya. Terus XAU tadi udah, all time high. Kemudian ada yang tanya INKP, siapa ya tadi, pokoknya yang tanya INKP saya bacain dulu. INKP kalau lihat begini masih downtrend ya teman-teman ya, masih arahnya ke bawah. Ini saya pakai MA aja untuk ngelihat. Lihat deh, dia setiap kena MA turun, kena MA turun. Nah, sekarang lagi di sini ya. Dibolak-balik.
Jadi INKP ini area resisten terdekatnya di 4940 ya, 4940 sampai 51 gitu. Nah ini kalau misalnya bisa menguat, dia next ke 55, tapi kalau enggak ya dia bergeraknya di rentang ini. Itu untuk INKP ya. BBRI tadi udah di depan. Terus ada yang tanya TPIA. TPIA gini ya. TPIA itu dari sejak November sampai sekarang sideways di rentang 6.400 sampai 7.600 tuh TPIA. Oke. 6.400 sampai tadi ya 6.400 sampai 7.600 gitu. Oke. Terus tadi ada yang tanya apa lagi nih? Coba cuan Adam. Coba ya kita lihat cuan. Teman-teman, kalau ngelihat gini, coba kita, apa yang kamu lihat di sini? Saya nggak mau kasih lihat clue-nya ya. Apa yang kamu lihat di cuan? Saya nggak mau lihat apa yang dilihat. Coba, yuk. Kalau modelnya kayak gini, waktu lihat chart kayak gini, apa yang kamu lihat nih di cuan? Ada yang tahu? Ada yang udah kelihatan? Triwulan udah jawab. Yang lain? Wahyu Saputra, My Simple Earth sudah jawab. Semua jawabannya sama. Ibu Ani sudah, Tertin Udis udah, Dewi Tuti udah, semua jawabannya sama. Double top. Iya. Ya. Ada indikasi double top. Udah terkonfirmasi belum double topnya, teman-teman? Apa baru potensi tuh? Coba kita macam les aja ya. Double topnya, inget brand ya, dia juga double top, lama sekali terbentuknya. Nih ya, double top. Baru sempat join MBMA, belum kebahas MBMA. Habis ini ya. Ini potensi double top, belum terkonfirmasi selama harga belum ditutup di bawah 4.430. Saat ini harga ada di 6.000. Nah, kemarin minggu ini tepatnya sudah menyentuh terendahnya di 4.730. Itu. Kita ambil pelajarannya kayak brand ya. Kita lihat nih brand. Nih. Teman-teman, lihat. Ini di brand di weekly. Ini double top. Neckline di 5.500. Teman-teman lihat, dia mencoba dekat rebound. Tapi melipir-melipir. Once dia ditutup di bawah 5.500, potensinya terbuka ke bawah sini. Dan ini sudah terjadi. Nah, posisinya sekarang gimana, Ci? Berarti double topnya udah terkonfirmasi. Kenapa? Harganya udah ditutup di bawah 5.500. Kalau begitu, target polanya di mana? Ada kisaran di 2.500. Berarti pasti dong, Ci ya. Brand itu pasti turun ke 2.500. Kalau analisa teknikal itu kita bicara probabilitas ya. Yang pasti itu matahari terbit pasti besok pagi. Nah, jadi gimana kalau analisanya kayak gini? Berarti potensi untuk turunnya itu terbuka banget gitu. Kenapa? Karena dia udah ditutup di bawah 5.500. Jadi gimana nih terdekatnya? Terdekatnya ada potensi brand itu supportnya di 37.
Tapi kan nggak langsung gear turun gini, adalah suka reboundnya kemana, ke 5675 resistennya gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman penjelasannya, skenarionya? Coba saya pengen nanya ke teman-teman, kira-kira paham nggak nih kenapa ya chartnya maju mundur begini? Semoga nggak pusing nih. BRPT udah tadi paham penjelasannya di di chart manapun, lihatnya sama, mau ketemu pola kayak apa sama aja. Tapi semakin gede time frame-nya kalau ngelihat pola kayak gini ya semakin kuat gitu ya. Ya udah, mudah-mudahan paham deh dengan penjelasan saya ya. Oke. Mina belum kebahas, MBMA juga belum ya. Jadi tadi teman-teman yang jawab ada apa, betul ya, di ada pola double top ya di cuan. Oke. Potensi. Oke. Kita lihat sekarang MBMA. Ya, gimana nih teman-teman? Gimana nih MBMA? Gini aja deh, MBMA. Tuh. Ini masih menghujam bumi. Waduh, saya udah ngitung di merah ini masih turun lagi. Berarti harus buka lagi rasio yang lebih besar lagi. Coba ya kita lihat di berapa, di 234. Kemudian ada di 117. Tuh, MBMA ya. Arahnya masih ke bawah. Kalaupun ada rebound ya MBMA, kalaupun ada rebound paling dia akan menguji 290 gitu ya. Tadi yang nanya MBMA. Terus ada yang nanya Adaro nih. Sama, masih turun juga Adaro 1390. Resisten di 1780 gitu. BRPT tadi udah. Paham ya? Kalau yang gorengan sama, konsepnya sama. Kalau bridge apakah sudah dibahas? Belum, kita bahas bridge. Gini, saya sekarang tanya ya. Bridge ini juga pola nih tahun kemarin. Nih, bridge kan ini, tuh. Coba teman-teman lihat apa di bridge. Tuh. Kok jangan goyang-goyang gini dong. Oke, abis ini kita lihat AADI ya. PTBA tadi udah. Duh, longsor. Iya. Coba bridge. Teman-teman lihat apa di bridge. Tadi ada yang nanya bridge nih. Kenapa sih goyang-goyang? Janganlah goyang-goyang, pusing liatnya. Felis. Tuh. Bris. Daniel bilang ada yang bilang mangkok kebalik. Mangkok kebalik berarti gini ya. Mangkok kebalik gini ya berarti ya. Ada yang bilang double top ya. Ada yang bilang head and shoulder. Nah, kalau head and shoulder justru saya nggak kebayang head and shoulder yang mana.
Kalau Daniel bilang Breeze ada cup and handle di chart weekly. Ini weekly. Cup and handle saya juga nggak ngelihat, tapi yang saya lihat di Breeze itu di sini di September sama di Februari ada double top dan terkonfirmasi ketika ditutup di bawah 2530 ya. Terus sekarang di mana nih targetnya? Teman-teman bisa ngukur target pakai Fibonacci, tapi saya berharap teman-teman juga udah paham juga ngukur target yang ini ya, ngukur target yang manual ya. Ini saya pakai Fibonacci, tapi saya udah ngerti ya. Nah, target double top dari Breeze itu ada di 1990. Oke. Saat ini 3 minggu ini Breeze itu bisa bertahan di atas 1990. Jadi analisanya Breeze ini rentang pergerakannya itu di antara 1990 sampai 2490 gitu ya, si Breeze ini. Nah, kalau misalnya si Breeze ini bisa ditutup di atas 2280, maka potensinya dia bisa naik kelas 2280, 2490. Tapi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 2280, maka potensinya ya dia bergerak di antara 1190 sampai ini. Jadi sideways gitu loh di rentang ini ya. Lihat ya, ini kayak bintang lompat naik gitu ya, lompat turun kayak gitu. Ya, jadi untuk Breeze seperti itu. Oke. Saya sorry ya baca chatnya tuh lompat-lompat. Jadi saya baca yang pas lagi kebaca di depan saya ya, siapa yang lagi chat. Kalau Breeze cup and handle, jujur mata saya nggak nangkep di mana cup and handle-nya waktu di weekly ya. Oke. Coba lihat lagi. Apa nih? Ci, dengan double top potensi turun terbuka seperti brand apa sama dengan fase distribusi? Iya ya. BBRI tadi udah. AADI, oke, tadi saya janji saya mau bahas AADI. Salah. Tuh, AADI-nya gimana tuh? Arahnya masih ke bawah. Susanti Esther ya. AADI ini arahnya masih ke bawah. Saat ini level resistennya di 475. Sekarang kan dia di 59. Resisten 1 6000, kemudian 6475. Supportnya 5550 gitu untuk si AADI. Jadi kalau lihat potensinya masih kemana? Potensinya masih lebih besar ke bawah ya untuk AADI dengan pergerakan yang seperti ini. Oke. XAU tadi udah Bagas, XAU nya all time high ya. SCMA, kita lihat SCMA. SCMA gini ya. Ini ada double bottom, targetnya udah nyampe di 2 target ya. Gitu. Kalau teman-teman mau tahu tentang pola ini sekilas saya ada di buku ini. Di buku ini dijelasin kalau ini quick notes ringkasannya. Jadi ini nih, quick notes ini ringkasannya. Bisa kamu taruh begini. Bisa kamu taruh di samping laptop. Bentuknya kan kayak gini tuh. Lagi jatuh. Bisa taruh di samping laptop seperti ini. Bisa, ini handphone panas banget ini. Ya, jadi nggak bisa. Ini masih sorry. Ini handphonenya baterainya udah mau habis, jadi harus sambil di charge gitu ya. Nah, itu sekilas. Nah, ini untuk SCMA. Dia udah nyampe di 2 kali target, arahnya turun gitu. Jadi teman-teman ya, ini juga gabung pakai Fibonacci. Ini yang miring ini Fibonacci channel. Jadi teman-teman dapat view-nya lah.
kemana arahnya. Sekarang SMA weekly itu di 187 ya. Rentang pergerakannya 175 193 untuk si SCMA. Ditutup di bawah 175, dia kembali ke 153. BUFA, dari tadi ada yang tanya BUFA nih, sebentar ya, saya lihat BUFA. Ini fluktuatif ya. Lihat dari bentukan candlenya kayak gini. BUFA potensinya menguji 53 ya. Telkom, aduh ini ya Telkom ya. Dia udah ditutup di bawah 2,5. Tuh, gini. Ada level-level yang penting. Kalau udah ditutup di atas itu sulit kira-kira ya. Jadi mana resisten kuat Telkom? 2450 2,5 2500. 2450 lebih tepatnya. Ini ada angkanya. Tuh saya udah tulis dari kapan tahu. Tutup di bawah 2450 ya udah turun ke bawah. Ya, mudah-mudahan kalau Telkom bisa ditutup di atas 2450 ada potensi dia ke atas ke kisaran 26. Tapi itu menjadi resisten kuatnya dia sih untuk Telkom ya. Mei UNTR. Ke bawah nih, UT juga double top. Saya belum ukur target ketiganya. Masih jauh ya, berarti di 2021 dia ada support di kisaran 18.000. Saat ini arahnya pergerakannya kayak gini. Support dia ada di 20.000, kemudian di 18.000. Ini untuk UT ya. ITMG. Oke. Ada yang tanya ITMG. Ini dividennya cukup besar ya, teman-teman. Bentar ya. Nah, ini nih. ITMG 21 April. X-date berarti Jumatnya itu dividen besarannya 2.245. Nih ITMG. Jadi kalau nanti kira-kira minggu depan hari Senin, minggu depan ya, 2 minggu lagi hari Senin, kan kita long weekend nih, hari Jumat kita minggu depan itu perdagangan hanya sampai hari Kamis. Jumat nggak ada perdagangan, itu tanggal merah ya. Lalu Senin seperti ini, jadi jangan kaget kalau ITMG nanti Seninnya merah gitu ya. Kemana? Mungkin ya tes kisaran sini, support sini lagi 21-an ya. Kalau dilihat ITMG arahnya gimana, kamu bisa lihat sendiri tuh ya, arahnya ke bawah. ITMG supportnya saat ini sih di 20.000, 19.000 itu ya. Itu untuk ITMG tadi yang tanya ITMG. Bu Anti brand tadi udah ya. Era belum. Brand tadi udah. Ada double top, udah lagi ada di supportnya. Tadi udah dibacain, nanti ibu tinggal ini ya, tinggal ulang lagi rekamannya. Habis ini saya upload ya. Adaro juga tadi udah deh. Saya bukain eranya ya. Gini. Era itu bergerak masih ya di rentang ini Bu. Era 336, 388, 428. Ditutup di bawah 336, 310, 280, yaitu untuk era ya. Terus JIHD. Wah, ini volatile sekali. JIHD-nya ini sih kembali ke 258, 163, 258 nih Bu. JIHD. Ini berat. Turunan berat ya. Tri tanya buka
Bukalapak. Wah, buka gini ya, ini weekly ya. Buka bergerak di rentang 109, 129, 147. Ini Bukalapak 109, 129, 147. Gitu. Ya. Brand di kotak ditolak MSCI lagi. Nah, itu dia. Jadi gitu. Pokoknya brand itu 5.500. Kalau nggak bisa ditutup di atas itu ya arahnya ke bawah. Ya. Adi Sofyan Toba. Gini. Ada potensi 193 Toba. Arahnya gini, jam. Ini kayak pohon cemara ya, deng. Buat besok PTBA, oke, buka PTBA ya. Dan selimutnya udah dirapin belum? PTBA gini, ini weekly. Coba ya kita lihat ya. PTBA ini supportnya 2310 dan udah 3 minggu belakangan ini bertahan di atas support. Oke, mari kita lihat area-area resistennya. Dan resistennya di sini 26, dia ditutup di 2680. Kemudian berikutnya ada di kisaran 2700 sampai 2740, itu resistennya. Jadi kalau misalnya minggu depan dia ada melemah ya, kisaran supportnya 2560, 2490 tuh ya. Nih apalagi lompat-lompatan begini ya. Itu sih untuk si siapa namanya, untuk si PTBA itu. Sama-sama Ibu Anti tanya, ITMG sama PTBA mana lebih menarik? Sama-sama tambang ya. Dilihat chartnya aja, dua-duanya juga sama-sama turun sih. Lihat aja, kalau ini kan dividennya juga rajin ngasih dua-duanya ya. Paling tinggal lihat dividen yieldnya. Bu Ani, kalau top dobot itu targetnya bisa lebih? Iya, bisa lebih Bu. Apalagi kalau misalnya range-nya sempit, bisa aja dia lebih dari 1 ya. Nggak pasti wah sampai sini dia berhenti, enggak, kita harus tetap mantau step by step. Jadi kita ngeliatin, kalau saya sih kalau ngeliatin saham itu step by step, satu langkahnya kemana. Kalau langkahnya ke atas, satu langkah ke atas berarti langkah ke atas yang berikutnya terbuka, kira-kira gitu ya. BBRI tadi udah Ferdi di depan, nanti kamu baca nonton rekamannya ya. Coba saya lihat PTRO deh ya, Petrosi ya, gimana tuh, udah ada tuh gambarnya tuh, nih ini udah ada gambarnya nih. Tanya PTRO ada ya, teman-teman bisa lihat ini PTRO apaan yang ada di sini. Di PTRO yang ada di PTRO apa yang kamu lihat di grafik di PTRO saya? Ada yang paham nggak? Ini bekas IG live sebelumnya, pasti ada coretan kayak gini. Coba ada yang bisa paham? PTRO, nah itu PTRO Hermawan Kimi, tolak juga sama kayak brand. Descending triangle, masih downtrend. Nah, My Simple Earth, seneng nih saya My Simple Earth dari tadi jawabinnya aktif, thank you ya. Dan jawabannya benar ya. Jadi di PTRO ada descending triangle ya, triangle betul. Saya ukur targetnya ya teman-teman ya. Saya ukur targetnya ya. Ini kan triangle. Saya ukur targetnya tuh 1075 PTRO targetnya nih. Sekarang 2250. Oke ya. Coba saya ukur, mana tahu dia nih. Targetnya PTRO itu ada di 1075. Saat ini dia sudah
nyampe di setengah dari target di 1945, tapi trennya belum ada pembalikan arah. Jadi masih mengarahnya masih mengarah ke bawah tuh. Kita coba pantau. Kecuali dia bisa keluar dari sini, nah itu baru. Itu ya. Jadi begini untuk PTRO. Tadi saya lupa siapa yang tanya PTRO, tapi arahnya seperti itu. Ya teman-teman pahami aja. Dia dari Agustus 2024 dari 700 naik sampai 4000. Tuh. Jualan gak sih? Itu ya. Orang-orang yang beli dari situ pasti kan jualan. PTRO turun. Ya, gitu ya, masih bakal turun betul. Jadi kita di sini pakai analisa teknikal, kita belajar probabilitas gitu. Oke ya. Menolong sih kalau buat saya. Mudah-mudahan menolong juga buat teman-teman. Ya. Itu PTRO ditolak. Iya, gitu ya, tadi yang nanya PTRO. Bondik tanya MSIN. Kita lihat ya, mesin, kita lihat mesin. Wah, berat ini. Kayak gini supportnya di 334. Aduh, chartnya gini ya. Volatile. Ini kalau saya bahasnya tuh raja tega yang kayak gini. Tuh. Pakai trendline aja teman-teman, pantau. Kalau dia naik, ya naiknya gede-gede ke trendline. Kalau kayak gini, ini 480 ya, besok kalaupun naik 535 ini jadi area resisten kuatnya. Gitu. Ya. PTRO bisa ARB, kelihatannya gitu. Ya, tadi WiFi udah Aang Nugraha, WiFi tadi udah pertama gitu. Ya, jadi teman-teman, ini bulan apa ya? April. Mudah-mudahan banyak sentimen positif yang terjadi ya, walaupun sentimen negatifnya masih banyak. Ada ya yang perang tarif itu belum selesai juga. Tapi mudah-mudahan IHSG kita itu bisa bertahan di atas 6.000. Tadi di pertama ya, tadi udah dikasih lihat gitu ya. Kita lihat IDR ya sebentar ya. Kita lihat IDR. Kita lihat ini IDR di sini lagi chartnya sebentar. USD IDR. Tapi ya teman-teman, di atas semuanya nih IDR juga. Aduh, oh my god. IDR itu sempat all time high. My goodness. IDR itu sempat all time high. Jadi dia sempat sentuh 16.969. Sedangkan area all time high sebelumnya itu di 16.850, which is itu di tahun 1998. Kalau dia terus ditutup di atas, bentar saya ukur sebentar ya teman-teman. Ih, gila, merinding langsung. Jadi berikutnya ini kan weekly ya. Ini weekly. Kita lihat nih. Kalaupun ada pelemahan, ini kan udah di all time high ya, teman-teman lihat. Hopefully USD-nya melemah ke 16.500. Ya. Kelihatannya kayak gini. Tapi kalau dia terus bisa ditutup di atas 16.850, 17.300 nih. Ini ya untuk si USD IDR gitu. Hopefully aja USD-nya bisa melemah, turun ke sini dulu. Jadi trennya berubah dari uptrend jadi downtrend. Tapi sekarang ini dia udah ya itu. Udah sampai di kayak tahun 1998 di 16.850. Ini untuk USD. Ya. Oh, so sad. Kenapa? Karena ya itu. Kalau IDR naik terus gimana? USD kali naik terus kali ya. Maksudnya kalau IDR yang menguat, kalau IDR yang menguat ya bagus, tapi kalau USD-nya yang menguat ya kurang gitu
ya Ibu Anti. Langsung lemes suara saya. Jadi teman-teman, saya cuma mau pesen gini. Tadi saya habis dari, cepet aja karena tinggal sedikit waktunya. Saya habis dari rumah duka teman sesama analis teknikal, Pak Angelo Michel meninggal gitu. Dan saya tadi sama teman juga melayat, dia bilang gini, gue inget tuh berapa hari lalu lo sempat posting grafik chart sama grafik HR, lo ingetin bahwa nyawa lebih berharga dari uang. Kejadian hari ini, ya kan? Jadi ada yang lebih berharga daripada chart ini, yaitu kesehatan kita, nyawa kita. Jadi teman-teman, walaupun harga turun naik, walaupun saya tahu portonya juga banyak yang kebakaran, saya juga merah teman-teman, porto investasinya merah, tapi inget deh, ada yang lebih berharga dari mikirin uang ini, yaitu masih ada nyawa, masih ada keluarga. Itu satu hal yang bisa kita syukurin teman-teman, gitu ya. Jadi please jangan biarinin ini tuh bener-bener segalanya buat hidup kita. Enggak teman-teman, kita masih ada nyawa, itu udah harus bersyukur. Kita masih punya kesehatan, itu kita harus bersyukur, gitu ya teman-teman ya. Ini udah jam 8.30, sebentar lagi takutnya nggak bisa di save IG live ini, jadi saya pamit dulu untuk undur diri. Saya berharap di minggu-minggu depan kita semua bisa tetap semangat market merah maupun market hijau, gitu ya teman-teman. Saya udahan dulu IG live-nya, kita ketemu di minggu depan. Dadah semuanya, saya save ya. Amin 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 amin.